Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nasya Barutoding kelas 4 akan membawakan materi bab 2 mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pada bab ini kalian akan belajar memahami teks anekdot, salah satu cara dalam menyampaikan kritik dan membuat teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian untuk menyampaikan fakta yang terjadi sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Adapun pengertian dari teks anekdot berdasarkan KBBIV, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kalau ada teks, pasti ada struktur. Ya, saya akan menyampaikan struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi, bagian teks awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua, orientasi, merupakan pengantar bagi sebuah teks anekdot yang berisi latar belakang atau awal mula dari isi cerita anekdot yang hendak disampaikan. Tiga, krisis, merupakan permasalahan utama yang hendak dimunculkan dalam teks anekdot. 4. Redaksi, merupakan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang timbul di bagian krisis. 5. Koda, merupakan bagian akhir anekdot yang berisi kesimpulan dan anekdot yang disajikan. Koda ini bisa ada, bisa tidak. Teman-teman, di sini saya menampilkan contoh teks anekdot yang berjudul pelajaran kosong. Pada bagian C, saya akan menyampaikan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Yang pertama, pertanyaan retoris. Yang kedua, maju sindiran. Dan yang terakhir, kata kerja material. Saya akan membahas contoh dan pengertian, jadi simak baik-baik ya. Yang saya akan bahas pertama adalah retoris. Adapun pengertian retoris adalah basis yang berupa pertanyaannya sebenarnya tidak perlu dijawab, karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Contohnya, bukankah kamu memiliki kaki yang seharusnya digunakan untuk berjalan? Yang saya akan bahas yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang atau sesuatu. Ada beberapa macam majas sindiran, salah satunya adalah majas ironi. Majas ironi adalah majas yang digunakan untuk menyindir dengan menyatakan hal yang sebaliknya. Misalnya, bagus sekali tulisanmu, sampai aku tidak bisa membacanya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tulisannya tidak bagus sampai tidak bisa dibaca. Majas sinisme adalah, tak berkata pun aku sudah bosan mendengarmu, rasanya ingin kupatahkan tanganmu kalau kejadian ini terulang. Perbuatanmu sungguh sangat memalukan keluarga. Rambut kamu kasar sekali seperti sapu hijau. Sementara itu, mengutip dari buku pengkajian prosa fiksi, sarkasme merupakan gaya bahasa penyindiran dengan menggunakan kata-kata kasar dan keras. Contoh kalimat yang mengandung sarkasme: dasar pemalas, baju kotor milikmu sendiri saja tak kau cuci. Yang ketiga adalah kata kerja material. Kata kerja material adalah jenis kata kerja yang memiliki imbuhan dan memiliki tujuan menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang. Pada bagian D, saya akan menjelaskan menulis teks eksposisi untuk menyampaikan kritik sosial. Adapun langkah-langkah dalam menulis karangan eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mendapatkan data yang sesuai dengan topik. 4. Membuat karangan kerangka. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Pada gambar 1.1 ialah contoh gambar dari teks menuliskan teks eksposisi yang berjudul infografik peran penting sebuah kota. Pada bagian terakhir, bagian E, menulis teks anekdot, komik potongan atau komik strip. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Komik sering mengambil bentuk urutan panel yang disandingkan. Komik potongan. Dan teman-teman, kita berakhir di pembahasan ini, dan
ngomongin bab 2 karena kalau kesekian kali itu aku